Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah. Dan juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, selamat hari Minggu Jubilate. Marilah kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian 125 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa,
berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 467 ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 418 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 441 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca secara bergantian. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas jagat ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa kau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 769 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kur remaja.
Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 8 Mei 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate dengan topik Kuasa Tuhan yang Menghidupkan. Kedua, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022, pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul melayani di HKBP MT Haryono 3, ibadah sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022 mulai pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna dilaksanakan ibadah sekolah minggu untuk kelas besar, kelas 5 SD dan SMP. Keempat, sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP. Sesuai dengan surat Presses nomor 153 D8 DKI 4 2022 tentang undangan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP pada hari Senin 9 Mei 2022 pukul 12 WIB bertempat di Balai Sinta Jalan Laksada Adi Sucipto nomor 88 Catur Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP yang telah ditetapkan oleh pimpinan HKBP. Kegiatan ini diikuti oleh pendeta fungsional Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dan Bendara Huria Situa Harles Sinaga. 5. Pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 10 Mei 2022 masuk pukul 19.30 WIB kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 5 di rumah keluarga calon situa Erna Deak Boru Samosir bertempat di Jalan Kebagusan Raya nomor 117 RT 2 RW 4 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Keenam, pendelaan Alkitab. Pada hari Selasa 10 Mei 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Diimbau kepada Inahana untuk dapat mengikutinya. Pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 17 akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Diimbau kepada Ina Deborah untuk dapat mengikutinya. Ketujuh, parheon sekolah minggu. Sesuai dengan program sekolah minggu tahun 2022 pada hari Minggu 29 Mei 2022 dalam ibadah 9.30 WIB adalah puncak parheon sekolah minggu. Adapun rangkaian kegiatan pra parheon sekolah minggu antara lain: pertama, pada hari ini Minggu 8 Mei akan dilaksanakan lomba mewarnai untuk kelas kecil di rumah masing-masing dikumpulkan paling lambat pada hari Jumat 13 Mei 2022. Lomba storytelling untuk kelas 5 dan 7 di rumah masing-masing dikumpulkan paling lambat pada hari Minggu 15 Mei 2022. Kedelapan, Pesta Gotilon 2022. Pesta Puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun kegiatan Pragotilon antara lain pada hari Minggu 15 Mei 2022 akan diadakan Basar Sektor 2. 9. Kebaktian Padang Naposo Bulung. Pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 7 WIB di Villa Pancawati Bogor akan diadakan kebaktian Padang Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Naposo Bulung untuk mendaftarkan diri melalui link Google Form yang sudah dibagikan. Pendaftaran paling lambat Minggu 15 Mei 2022. 10. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 26 Mei 2022 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa. Bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak 9.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP atau Pengmas HKBP. Ke-11, Pesta Paduan Suara Lansia di Sedistrik. Pada hari Senin 25 Juli 2022 bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan diadakan Pesta Paduan Suara Lansia Sedistrik. Pendaftaran paling lambat Senin 13 Juni 2022. 12. Jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Nyonya Sinaga Esther Rebecca Anjeli Borsianturi, sektor 3, dirawat di Rumah Sakit Brawijaya, Kemang. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak.
Mazmur 37 ayat 5. 13 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucap selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita ya Tuhan pada hari ini. Kau telah tibakan kami pada minggu jubilate ya Tuhan, di mana jemaat-Mu yang berada di rumah melalui live streaming ya Tuhan, Engkau berkati. Juga Kau berkati petugas live streaming ya Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk Inang Pendeta Teti Dorinda Sitompul yang melayani di MT Haryono. Kiranya jemaat-Mu yang di MT Haryono ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan di dalam kebaktian itu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pertama-tama sekolah minggu yang telah 2 tahun tidak beraktivitas di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati mereka, berkati juga guru-gurunya ya Tuhan, juga pendamping guru sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, Kau maha baik untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kau berikan kepada mereka semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Juga kepada remaja ya Tuhan dan Apostle Gulung, Kau berkati sekolah mereka ya Tuhan. Kau berkati persiapan untuk ujian memasuki SMA, perguruan tinggi ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan tempat yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau juga memberikan sukacita kepada anak-anak kami Apostle Gulung yang akan berkebaktian Padang ya Tuhan. Tuhan membimbing hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga masa muda mereka tidak berlalu dengan sia-sia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ina Deborah ya Tuhan yang akan berlatih dan PA ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga kepada Ina Hana yang akan berkumpul melalui PA ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati PHD itu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk rencana sentralisasi HKBP ya Tuhan. Kiranya kehadiran Inang Pendeta Boru Sitompul ya Tuhan dan Amang Situa Harle Sinaga boleh Kau berkati ya Tuhan, sehingga apapun pesan yang didapatkan di Yogyakarta ya Tuhan boleh kami terapkan di dalam gereja HKBP Mampang Perapatan. Tuhan juga memberkati Pesta Gotilon Pragotilon ya Tuhan, di mana akan Basar sektor 2 ya Tuhan. Tuhan memberkati persiapan yang telah dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, Nyonya Sinaga, Esther Rebecca Angeli Borusianturi dari sektor 3 dirawat di Rumah Sakit Brawijaya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati dokter, perawat, obat-obat yang dia makan ya Tuhan. Juga transfusi darah yang sudah terjadi ya Tuhan, kiranya boleh cocok untuk darahnya ya Tuhan, sehingga untuk menjadi kesembuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pelayanan HKBP Mampang kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, terlebih jemaat-Mu yang berada di rumah, orang-orang tua kami ya Tuhan. Engkau berkati di masa usia mereka yang sudah semakin tua, semakin lemah. Kiranya Engkau saja yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 452 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah bagi kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini cerita seorang perempuan yang bernama Dorcas atau Tabita yang luar biasa. Murid, jika ada pertanyaan siapakah murid Tuhan Yesus pertama perempuan, yaitu Dorcas, manang Tabita Imagor. Sebelumnya 12 murid itu laki-laki semua. Jadi jika dulu ada perdebatan kenapa si tua perempuan lama diterima di HKBP atau pendeta perempuan. Kadang siarong pendeta lama dulu perempuan pendeta ini diterima. Karena ada alasan banyak. Yesus enggak memilih muridnya perempuan katanya. Kemudian alasan lain, wah perempuan itu yang melahirkan lah, yang beginilah, yang cuti hamil lah. Tetapi ternyata dalam Alkitab ini Dorcas dipilih Tuhan Yesus menjadi muridnya. Tidak ada statusnya dibilang atau sudah berkeluarga atau masih belum menikah. Tetapi dia seorang perempuan penjahit pakaian, tukang jahit. Alai dok, masih jahit tangan. Dulu belum ada jahit pakai engkol kaki atau seperti sekarang elektrik. Ijarum tangan dok, bajui. Aku to sangar be akan natumu te. Arong do ijarum beti baju. Alai hira nawi do arong do baju ni ina. Tangi jahit oleh jarum-jarum songoni. Ulo di huta. Khususnya baju gereja dah. Di jarum. Tetapi hal yang sangat jarang pada saat itu, si Tabita ini atau si Dorcas ini
melihat di sekitarnya itu, di kampungnya itu banyak orang miskin. Godang na pugos sakana mabelu, na butuh bantuan pakaian. Jadi dia sangat rajin. Tidak ada ditulis bahwa dia ingin berbisnis. Tidak ada tertulis dia ingin menjual. Tidak ada tertulis supaya dia dipuja-puja orang, enggak ada. Memang ikhlas bagaimana. Apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Contoh teladan Dorcas yang memberi perhatian kepada orang-orang lain. Jadi di ulahoni mana dona diajar honi Yesusi. Dia melihat mungkin Yesus melakukan menghidupkan orang mati, yang lumpuh bisa berjalan, memberikan makan 5.000 orang, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, sehingga tumbuh dalam pikirannya, aha mana bui bayanokku, soksoni manang hita. Untuk remaja tadi bagus sekali nyanyiannya ya, melalui khotbah ini, apalah talenta kalian untuk gereja ini. Tadi musiknya udah bagus, udah bisa dikarir ke pemain musik, ya kan? Gak harus seperti Dorcas ini membagi-bagikan baju, ya kalau talentanya membuat pakaian ya bisa. Kalau komputer dia tahu bisa main komputer. Kalau main gitarnya bakatnya sumbangkanlah. Kalau main drum ya semua. Kalau mengajar kor, mengajar sekolah minggu, ya semua talenta-talenta kita untuk pelayanan itu maksudnya. Inilah saudara-saudara, bagaimana orang-orang sebenarnya sangat banyak memberikan yang terbaik untuk lingkungannya. Tidak kalau si Dorcas sebenarnya. Gura kiedo Rosni Uriata yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ada ini seorang petani jagung katanya, saya baca ilustrasi cerita. Seorang petani jagung yang sukses, yang jagungnya unggul, di Paledo jagung bibit unggul non semua kampungnya itu, bahkan keluar daerah gratis. On bibit unggul doon, so nawenon nama yang suah kamu dah. On bibit unggul doon dikasih gratis, suah kamu dah, semua dikasih. Terus ditanya, seseorang bertanya, kenapa Bapak memberikan bibit unggul yang paling bagus ke semua masyarakat di kampung ini? Yang pertama katanya, kalau dia menanam bibit yang enggak bagus, nanti ada penyerbukan silang, jadi jagungku pun jadi jelek kata. Jadi mulai suak kalahan bibit nasurenggan, Roma serangka ada penyerbukan silang ke jagungnya jadi jelek. Sebenarnya itu yang pertama. Tapi kedua dibilang supaya semua ya Pak, sukses lah. Kalian gimana? Ada pengaruh negatif yang tidak bagus itu kepada kita jika ada di sekitar kita yang enggak bagus. Songonima ngulut tadi portibion, asonang terpengaruh kita orang nadenggan, ikut tawain nadenggani, justru mereka melakukan juga seperti itu. Aku yang pedih tapi woto burjuni ruas di Sumatera. Arong ngisi ruas ni hudata petani karet. Mulu berang biasa-biasa dok. Ora sama ora. Ale dak absen mana minggu keluarganya suami istri, enggak pernah. Ya biasa main narakukan. Di udang mau tuh jabuna. Amang kan belum pernah ke rumah. Kita makan malam di rumah. Rumah kami. Keluarga mangan biasa dok kan. Belgeru jabu naon, abu ama petani karet na bidang, ya orang nasa geri jauh keras aja. Jadi si binerang-bereng marupani, ka peralatan di jauh nabuti. Kemudian lama mataku, ada ruangan dibuatlah satu peti kotak, sian nira kayu jati tu. Usuku mah, aduh petion.
Itu memang tempat perpuluhan kami, persepuluhan. Setiap kami panen karet, misalnya 100 juta, 10 juta kami simpan di sini. Manang isi namanya butuhkan, manang Katolik, manang GKPI, manang HKI, manang HKBP, manang apapun, bahkan agama lain, kami serahkanlah 10%. Iba ini keluargaan orang. Terus melarang orang di gerejai dulu kursi gereja nang songon mak naik songon gereja ni mampangon kursi naon jadi dorang nanti dulu enggak ada sandarannya tagati mamang kursi ni gereja langsung anang tempat perjamuan kudus malah di gereja nasik gabe belajar boharo burjuni ruasi songoni donaksi dorkason songo dia ma burjunai HP tepui mana mersahit tepu mate nuse gabe romaka nebebe luor rame hiem ma jabunai mengadungi menangisi si Dorcas yang meninggal ini seorang perempuan yang baik hati ini Wirodo tong pengujunat tuh akan berjudi tidak lepas walaupun baik orangnya ada juga cobaan. Tong ini mana cerita nakin putus hubungan nami setelah anaknya meninggal di Bandung tabrakan. Angwirang barani biar berkomunikasi. Sebelum ini saya niamatan berju manangana orang di jalo ilian di jalo. Alung mate geleng nai. Tori baik tu Bandung etong. Wama gudang doa pengen nakan iliam motor gede mobil gede tabrakan mak ang daerah puncak doa meninggal dunia saya enggak pernah lagi udah segan saya songoni masih tabi tahun begitu baiknya terkenal di mana-mana karena selalu memberikan pakaian jahitannya sendiri kepada orang-orang miskin khususnya janda tapi dia tiba-tiba sakit dan meninggal dunia semua bersedih. Soni marah sosok jemaat yang baik hati ini kalau meninggal dunia semua orang akan datang terharu. Mamereng nama saya. Ala itu umat orang nasida idokon si Petrus di saat do jonok do. Taju mai bana. Baru ngado ai dia bu ibe hang amate. Ale adong keinginan siapa tahu ini bisa didoakan hidup kembali. Pemikiran Jolma untuk kebangkitan itu enggak masuk akal. Kalau bagaimana torangan saya ada. Jika kelahiran itu sangat jarang, itu pun enggak masuk akal. Kalau lahir anak jarang, kan ini kan udah biasa. Udah biasa. Kita anggap enggak mujizat. Songoni itu nang kebangkitan, kesembuhan orang sakit. Kalau itu biasa, ya biasa. Apalah mau kebangkitan orang dicatat dalam Alkitab 7 yang meninggal dibangkitkan. Kenapa kita enggak percaya kebangkitan? Lazarus, putri Jairus, anak janda di Sarpat, anak perempuan di Sunem, anak janda di Nain dan sebagainya. Masa mau kita percaya kepada kebangkitan? Alanin orang terbukon kita yakin mujizat masih terjadi. Kebangkitan itu bagi Yesus bukan hal mustahil. Amin. Konami tonot tadi. Jika kelahiran itu bisa sangat gampang, kebangkitan juga sangat gampang bagi Tuhan. Nah jarang dong kebangkitan ini. Kelahiran kan banyak di mana-mana ya udah biasa. Coba kalau kebangkitan terus kelahiran enggak ada, ya kelahiran menjadi mujizat. Tubuh puang dia merika saya dari jolmain kan, herat jolmain karena jarang. Demikian juga kebangkitan karena jarang. Bangkit puang si Lazarus. Bangkitnya si Dorcas. Padahal bagi Tuhan itu bukan hal yang sulit dan kita pun akan bangkit semuanya. Sedangkan di depan mata bisa dibangkitkan, yang sakit bisa disembuhkan. Dungi bertangi yang si Petrus itu lama jauh masuk tangi akon. Seketika itu dia bisa hidup dan berdiri dan berjalan. Nang dohona mujizat itu dahulu ada, sekarang dan selama-lamanya masih ada.
ikut kami di bahwa mujizat masih terjadi. Odo kelemata di gereja Nasik selalu dikhotbahkan mujizat terjadi, kuasa penyembuhan terjadi. Kenapa di gereja kita enggak disampaikan? Meliru kita. Padahal mujizat itu masih di depan gereja ini, di depan altar ini. Yang sakit pasti bisa sembuh, yang mati pun bisa dibangkitkan Tuhan. Apalagi yang pikiran yang banyak beban-beban pikiran sangat gampang disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Athena, mau ingin sehat, Tuhan Yesus hadir di depan kita, di depan gereja ini. Mau tenang, santai, bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alai baik kontak kita datang Tuhan ini, si dia, song sidor kason. Memang dia adalah orang yang beriman, orang yang percaya, yang berserah 100%, yang seutuh hidupnya, yang berjuang untuk kebenaran Tuhan, terus dalam nama Yesus, dalam hidup dalam Yesus, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau berjuang kita sama berjuang lama, dan orang berjuang mati, rindu kepada gereja ini. Ada yang jam 5 sudah bangun supaya masuk gereja jam 7, datang masuk jam itu, dua mai betongan itu, orang mungkin nanti abang nanti. Jam 5 sudah bangun dari rumah, sudah berdoa, bersiap-siap, tenang-tenang untuk mau beribadah, datang ke gereja ini. Apa yang enggak bisa mujizat terjadi? Dan itu yang kita impikan, yang kita inginkan, yang kita dambakan. Kuasa Allah masih terjadi, Allah berkuasa untuk kehidupan di doa mata. Kebangkitan, kesembuhan, kesuksesan ada seperti doa sintua kita. Udah kon manang apa tujuannya anak kotai sangat mudah. Asal mayului ajaran orang tua, asal mayului ajaran gereja. Apa yang susah bagi manusia rupanya, bagi orang Kristen enggak ada. Mau perguruan tinggi mudah masuk, asal mayului sudah perjajari dengan sukses semua. Odo nakin cerita ni serang petani, ya bagi-bagikan aja yang baik supaya semua baik, supaya yang enggak baik itu enggak menular sama kita. Benih yang bagus itu disilangkan dengan yang tidak bagus bisa terpengaruh, tetapi jika semua bagus, penyerbukan akan bagus. Mulai yang sukses bergaullah sama orang sukses. Jika mau baik, sehat, bergaullah sama Yesus Kristus. Sonai dok ni edete molo sinuan hasang dona tubuh, molo sinuan garong dona tubuh, molo sinuan nadengan senadengga dona ro, molo sinuan narwa dona ro. Ini untuk remaja, artinya ini ada lagu katanya kalau kita menanam kacang yang tumbuh kacang, benar kan? Gak mungkin tanam kacang buahnya semangka, gak mungkin kan? Kalau ditanam ubi, ya hasilnya ubi. Kalau ditanam yang baik, ya yang baik yang datang. Tapi kalau yang buruk ditanam, yang buruk juga ya. Enak ini lagunya ini. Molo sinuan hasang donatu. Molo sinuan nadenggan sai, nadenggan donaro. Jago nama cipta lagu itu ya banget. Jadi khotbah ini ingin mengajarkan kepada kita perbuat yang baik apapun talenta kita. Orang lagi mau musik, berikanlah musikmu untuk gereja, untuk yang mendengar. Mau berkhotbah, ya talentanya khotbah. Berdoa. Olahraga bakatnya, olahraga tingkatkan untuk sekitar. Apapun talenta kita, maka Tuhan akan memberkati. Kalau marsai disembuhkan, bahkan meninggal pun bisa dibangkitkan. Do arisogot asa do kita hehe di dalam kebangkitan ala di pertibion asa sonak kita sukses, tenang, damai sejahtera, panjang umur, sehat-sehat semua. Oma tema ni kuasa Tuhan ni ilan CPT Sadrak Mesa Abednego boy melue sian tungku api, Daniel boy melue sian gua singa. Khotbah sekolah minggu juga bagaimana bisa disembuhkan orang sakit. Berarti masih ada kuasa Tuhan sampai sekarang. Porsia mahita
Tamito mata jalma kuasa Tuhan yang sangat luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami untuk berbuat baik walaupun di tengah-tengah dunia ini sangat banyak kejahatan-kejahatan yang kami dengar dalam media massa. Jika kami menonton televisi, selalu kami dengar kejahatan-kejahatan, perampokan, pembegalan, pembunuhan. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu keras. Tetapi kami orang Kristen harus menanamkan kebaikan, contoh teladan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Inilah Tuhan, ingin kami menunjukkan identitas kami sebagai orang Kristen, dan kami rindu akan kesembuhan, kesehatan, kesuksesan, kedamaian, dan damai sejahtera dari Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa, yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang memberkati kami. Berkatilah seluruh jemaat AKB Mampang khususnya yang di rumah, yang di gereja ini, apapun pergumulan mereka di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Bagi yang sakit dalam nama Yesus sembuh, yang khawatir selalu dikuatkan, yang ekonominya lemah selalu diberikan jalan kesuksesan, yang mau melanjut sekolah Tuhan berkati supaya bisa diterima sesuai dengan keinginan dan bakat mereka. Kami berdoa hanya mengandalkan nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dalam
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.